Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Hanifah Putri Ahmadeli dengan NIM PO 71251213 dari Poltekkes Menkes Jambi, jurusan Kesehatan Gigi, Prodi D4 Terapi Gigi. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu artikel nih yang berjudul Teknik Manajemen Perilaku Baru pada Anak. Nah, dalam mata kuliah Sains Kesehatan Gigi Anak dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Gigi Karintika Fitria MBiomed. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita mengetahui si manfaat kita belajar tentang materi ini. Nah, tentunya nih teman-teman, dengan kita mempelajari materi ini, kita dapat mengetahui berbagai teknik yang dapat kita gunakan dalam memanajemen perilaku pada anak. Yang tentunya hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kita dalam melakukan tindakan perawatan gigi pada anak. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hanifah Putri Ahmadeli, saya sendiri, bersama teman-teman saya Putri Mirtu Rohali, Nur Tasya Adila, Nia Apriani, dan juga Nila Sari. Teman-teman, bukan hanya anak-anak saja, tapi juga remaja, kemudian dewasa, pasti punya rasa cemas, punya rasa takut ketika berhadapan dengan hal-hal yang baru, terutama juga berhadapan dengan orang-orang yang baru. Nah, itu juga dirasakan oleh anak-anak nih teman-teman semuanya. Pada saat anak-anak tersebut baru pertama kalinya nih pergi ke klinik gigi misalnya ya, untuk memeriksakan ataupun untuk melakukan tindakan yang lainnya, mereka juga kaget nih teman-teman. Mereka juga ada rasa takut, rasa was-was, rasa cemas yang mereka rasakan pada saat mereka baru pertama kali ke sana. Karena mengapa? Karena sebelumnya mereka itu belum pernah bertemu dengan operatornya, atau misalnya mereka belum pernah melihat dental unit atau bahkan alat-alat juga bahan-bahan yang mungkin mereka tidak menyukainya. Contohnya seperti bau ozonol. Nah, hal tersebut juga bisa memacu nih rasa takut dan juga rasa khawatir pada diri anak-anak tersebut, teman-teman. Kemudian, dalam manajemen perilaku ini, kita itu tidak boleh seperti memberi hukuman kepada anak-anak tersebut. Namun, kita memberikan ketegasan terhadap anak-anak tersebut. Contohnya, pada saat kita meminta anak tersebut untuk duduk di dental unit dengan tenang, hal tersebut tidak boleh menimbulkan rasa terhadap mereka bahwa itu adalah hukuman untuk mereka, bukan. Tetapi itu merupakan perintah yang itu juga baik untuk mereka. Nah, makanya perlu ketegasan di sana. Semua metode yang akan digunakan untuk menjinakkan anak harus sesuai usia dan jenis kelamin. Tentu saja nih teman-teman semuanya. Balita, kemudian anak prasekolah, kemudian anak sekolah, anak remaja itu punya metode, punya cara pendekatan dan cara berkomunikasi yang berbeda-beda ya teman-teman. Kemudian juga kenapa sih harus sesuai dengan jenis kelamin? Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Karena mengapa? Karena ada perbedaan di antara laki-laki dan juga perempuan. Misalnya, perempuan itu mau atau suka dielus kepalanya, seperti kamu pintar sekali dek gitu. Tapi laki-laki tidak teman-teman semuanya. Anak laki-laki itu tidak mau ketika mereka itu disentuh kepalanya. Nah, anak laki-laki itu lebih enaknya, lebih nyamannya itu mereka itu disentuh bagian pundaknya, seperti itu teman-teman. Kemudian pola asuh orang tua sangat penting. Ya tentu saja teman-teman, bagaimana pola asuh orang tua itu sangat penting dalam membentuk sikap, perilaku dan juga karakter dari anak-anak ini teman-teman. Jika pola asuh orang tuanya baik, maka insya Allah akan mencerminkan juga kepada anak-anaknya bahwa apa yang akan anak-anaknya lakukan, anak-anaknya bersikap, dan juga karakter dari anak-anak tersebut juga akan baik tentunya ya teman-teman. Terutama juga tentang dalam mengajarkan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi dan juga mulut ya teman-teman. Nah, teman-teman, marilah kita sama-sama masuk dalam metode panduan perilaku dasar. Yang pertama ada komunikasi dan bimbingan komunikatif. Nah, dalam metode ini merupakan metode di mana kita itu melakukan komunikasi kepada anak tersebut. Nah, komunikasi ini sangat penting ya teman-teman, apalagi dengan pasien yang sedang sakit. Ada istilah yang mengatakan bahwa komunikasi ini merupakan 90% dari kesembuhan. Jadi dari faktor kesembuhan. Karena mengapa? Karena dengan komunikasi yang baik akan melahirkan juga hal-hal yang baik setelahnya.
Bayangkan teman-teman, jika komunikasi itu salah, kemudian salah diartikan oleh pasien ya yang sedang sakit, maka pasien itu bukannya tambah sembuh, malah dia tambah sakit. Nah, dengan komunikasi yang baik, maka akan melahirkan juga hal yang baik, terutama pada saat penyembuhan pasien. Instruksi-instruksi yang diberikan itu jelas juga ya dalam komunikasi yang baik, maka itu juga mempercepat proses penyembuhan pasien. Nah, begitu juga di sini dalam metode panduan perilaku dasar, di mana komunikasi dan juga bimbingan komunikatif ini kita itu melakukan komunikasi tidak hanya verbal saja, tapi juga non-verbal pada anak yang nantinya bertujuan untuk kita itu mendapatkan kepercayaan nih kepada anak bahwa dia itu percaya nih sama kita, oh bahwa operator ini baik, kemudian dia nggak mungkin nih nyakitin saya gitu, bahwa operator ini akan bekerja dengan sebaik-baiknya kepada saya gitu teman-teman semuanya ya. Jadi kita dalam komunikasi ini, metode komunikasi ini, kita itu mendapatkan kepercayaan kepada anak-anak. Kemudian metode yang kedua adalah pencitraan prakunjungan positif. Nah, metode ini juga sangat baik sekali ya teman-teman, dimana kita itu memperkenalkan kepada anak-anak, baik itu bagaimana operator, atau bagaimana keadaan, atau bagaimana tindakan di klinik gigi nih teman-teman, dengan memperlihatkan gambar-gambar contohnya ya di rumah. Jadi sebelum anak-anak itu dibawa ke klinik gigi, anak-anak itu diperkenalkan dulu nih tentang bagaimana sih klinik gigi tersebut. Nah, dengan demikian juga akan melahirkan ya pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh si anak kepada operator nantinya. Jadi kita bisa memberikan kesempatan bertanya juga nih pada anak-anak ketika kita melakukan pencitraan prakunjungan positif ini. Kemudian metode yang ketiga adalah Ask Tell Us. Dalam metode yang ketiga ini, kita itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian kita menjelaskan nih, bagaimana saja tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita bertanya kembali, bagaimana perasaannya tentang Kemudian kita bertanya kembali bagaimana perasaannya tentang apa yang telah dijelaskan tadi. Kemudian jika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kembali dan kita jelaskan kembali. Kemudian metode selanjutnya adalah restrukturisasi memori. Nah, pada metode ini juga sangat bagus sekali ya teman-teman, dimana kita itu berusaha untuk membuat memori anak tersebut positif nih teman-teman. Misalnya dalam tindakan pencabutan gigi. Jadi kita itu berusaha agar apa-apa saja yang diingat oleh anak tersebut adalah semuanya hal-hal yang positif saja teman-teman. Agar kenapa? Agar hal tersebut memberikan anak-anak ini sebuah motivasi juga untuk terus datang ke klinik tersebut, kemudian untuk tidak takut nih kalau datang ke sana, kemudian untuk melanjutkan tindakan-tindakan yang selanjutnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian ada pujian deskriptif. Nah, metode ini juga bagus ya teman-teman, dimana kita itu memberikan pujian ya atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak atau pasien kita ini duduk dengan baik di dental unit, maka kita akan memujinya. Nah, perlu ditekankan dalam pujian deskriptif ini yaitu kita menekankan atau kita juga berfokus pada apa yang dilakukan oleh anak ini. Nah, sehingga mereka itu tahu bahwa apa yang kita puji itu dari mereka itu apa, seperti itu. Misalnya yang tadi ya anak tersebut duduk dengan baik di dental unit, maka kita berikan pujian seperti, wah adek hebat sekali ya, duduknya tenang gitu teman-teman. Oh, berarti anak-anaknya sadar bahwa operator ini memberikan pujian kepada mereka karena mereka duduknya tenang gitu. Kemudian ada metode mengajarkan kembali. Nah, metode ini juga sangat bagus ya teman-teman, dimana dalam metode mengajarkan kembali ini kita itu meminta untuk audiens kita atau anak-anak ini untuk mendemonstrasikan apa yang telah kita ajarkan. Dalam metode ini tentunya membuat anak-anak tersebut lebih memahami, kemudian juga melatih juga daya ingat mereka dengan nilai yang lebih baik. Karena mengapa ya? Yang pertama, kita sudah contohkan, kemudian yang kedua, kita meminta kembali nih mendemonstrasikan. Artinya sudah 2 kali mereka mencoba untuk memahami dan mengingat kembali apa yang telah diajarkan kepada mereka.
Kemudian yang selanjutnya adalah metode wawancara motivasi. Nah, metode ini juga bagus ya teman-teman, dimana dalam metode ini kita itu melakukan wawancara kepada anak, yang dalam wawancara tersebut kita memberikan motivasi kepada anak tersebut agar mau mengubah perilakunya menjadi yang lebih baik lagi, terutama dalam kesehatan gigi dan mulut. Kemudian metode selanjutnya adalah penundaan perawatan. Tentunya metode ini juga dapat kita lakukan ketika memang keadaan tidak memungkinkan sekali nih teman-teman. Misalnya dalam keadaan pasiennya itu sudah ngantuk sekali, ngantuk berat gitu ya. Kemudian juga pasiennya sudah lapar sehingga anaknya nangis-nangis dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bimbingan perilaku tingkat lanjut. Sedasi adalah penggunaan obat anestesi untuk menghasilkan penurunan tingkat kesadaran. Jadi begini teman-teman semuanya, jika metode tadi sudah tidak dapat dilakukan lagi, sedangkan ada seorang anak yang harus dilakukan tindakan pada hari itu juga, maka metode ini dapat kita gunakan. Namanya itu sedasi ya. Jadi metode sedasi bisa kita lihat ya dalam gambar ini ya. Gambar ini seperti ini yalah kira-kira metode sedasinya, dimana nanti dengan metode ini anak-anak tersebut bisa turun kesadarannya seperti anak-anak ini mengantuk ya, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang akan kita lakukan tanpa anak-anak ini memberontak. Tapi sebaiknya hal tersebut kita hindari ya, metode ini kita hindari karena juga takutnya memberikan dampak yang negatif kepada anak, yaitu berupa memori yang negatif terhadap anak tentang perawatan gigi. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.